So nak ketujuh je nak poswing deh. Ya le mau setengah baru kenimbangnya. Ndak yakinnya deh. Bahasanya Tuhan punya sesuatu, punya rencana di balik itu. Karena ayatnya menjolehkan baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Buruk menurut kita belum tentu ya buruk menurut Allah. Dan yang pasti Allah akan memberikan yang terbaik untuk hamba-hamba. Kenapa? Allah tidak pernah zalim kepada hamba. Walaupun tidak ketujuh juga saya Allah. Dari ungkapan itu, kalau di dalam kitab Suluk, dalam kitab Suluk yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau ungkapannya sederhana saja. Di dalam pahitnya labu terkandung obat yang menyehatkan. Akan itu sebetulnya. Dalam bala cakote ada nikmat dan tersembunyi. Kadang-kadang dalam nikmat pun ada bala di ujung itu. Ya Allah yang lebih tahu. Jadi tugas kita nyapu warga kamat itu lebih terima ya lah pemberian penolak. Segitu jatahnya baru. Mati mula. Badai betul. Ya betulnya Tuhan tadi perkara. Badai betul. Tanyalah ke Tuhan. Itu lah. Nah ada semurah itu jawabannya. Badai sini itu. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Suluk Jabara, Suluk Wasuluk itu menjelaskan di dalam hati orang beriman tidak ada lagi kata mengapa dan bagaimana. Kalau orang ingin mendapatkan ridha Allah, kau kaji 15 hari Allah pego di surga. Kalau ingin mendapatkan ridha Allah, lopekan dulu, kata mengapa dan bagaimana saja kau. Ada sama niko, ada begini, ada begitu. Tak ada itu. Artinya itu adalah duduk di situ. Nikmati dan itu. Nikmati. Percaya kepada kadar baik dan kadar buruk. Artinya kau dipulangkan ke Allah Ta'ala, beitunya dan nolak. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Berarti nan zikiriko pada syariatnya batompe di kalbu di hati ya ya sebut namo konanan namo dan rupanya dari pandangan mata itu menghasilkan zikir berarti dia dari raso nanado itu namanya jadi zikir kan itu jadi ada ya ke situ tibo dah tibo naniko raso kan ange karaso ange dah dikembalikan kepada Allah kan jadi zikirnya dah iya tarikatnya zikir ke kasadonya kan dua. Yang pertama suhudul kasrah fil wadah, yang kedua suhudul wadah fil kasrah. Kan itu tarikatnya jalan. Iya. Pandang dan banyak apa bawa ke Tuhan kanan C. Mampu naknya mengunadi saat memandang nan banyak apa. Berarti ciptaan. Sama artinya itu awak dalam salat Allah Akbar tak connect dan siapa datang pengguna itu Allah yo. Siapa datang rasiko Allah yo. Siapa melupakan Allah yo, siapa mengingatkan Allah yo. Cuma ada batir di situ. Ada batir di situ. Kalau pemahaman qadariyah, kau dalam bab tauhid ke? Kalau babnya fikih itu kan mazhab. Kalau babnya tauhid kan firqah. Dalam babnya ihsan tasawuf kan tarikat kan. Dalam bab kajian tauhid dalam pemahaman Mu'tazilah, qadariyah itu sosik. Kalau hanya berpegang bentuk nan cakap. Namun lupuan dan olah namanya lahan tenolah, makan tenolah, konciang tenolah, teciri tenolah, tenolah aja kasadonya. Itu pahamnya Mu'tazilah. Kenapa? Akal tak berfungsi. Tetapi di pemahaman Al-Sunnah wal Jamaah, makanya kau agak harus ditompeknya dibahas, dan menyosikkan gitu. Kalau di media sosial tuh menyosikkan gitu. Karena ada di Malaysia akal kau nangka mengembalikan artinya pemahaman akidah Al-Sunnah wal Jamaah satu. Inyo indak basanda, indak bagantuang, indak baharuk kepada akal. Betul. Tapi inyo indak meninggalkan akal. Betul. Pemahaman berarti di dalam. Dan akal ceko kan di siku wajibnya syariat. Sehingga indak barakah kan tak wajib bagamo lah. Syarat untuk bagamo Islam balik berakal. Tanda berakal apa? Obeh elok jauh buruk untung jauh regi manfaat mudarat ala joram sajo bota sampai kepada saru gojan rokok. Kan itu tanda berakal. Akal cekon ndak hilang. Ketika nya memahami perkara hakikat, akal naknya campaan. Bahu sahu lahnya dulu sekemampuannya, tapi nya ndak baharuk, ndak basanda, apalagi bagantuang kepada usahanya. Bama beribadah lah sesuai kemampuannya, tapi nya ndak baharuk, ndak basanda, ndak bagantuang ke amalan. Karena syariatnya menyuruh kita beramal, hakikat syariat melarang berharap, bersandar, apalagi bergantung kepada amal. Syariat memerintahkan kita berusaha untuk menghidupi bini, anak, keluarga, tapi hakikat syariat melarang awak berharap, bersandar, apalagi bergantung kepada usaha.
Kenapa? Pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baca Berharaplah hanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah. Kan di situ duduk as-sunnah. baca rohnya orang beramalnya berharap jo imbalan sekian palonya. Hah? Kan ada puluh sebagian diamalkan ikut sekian palonya, berarti bawanya orang nanti itu. Nah, itu dek makam-makam sekolah. Gitu. Itu kan motivasi sebenarnya. Iya. Tandanya barakah, orang barakah kan ada yang rugi gitu nah. Betul. Ingin untung asal udah jika kok untung. Tapi kalau lamanya jadi kebiasaan, nyo kena ngena untung. Nah, dari kebiasaan itu nyo naik level menjadi sebuah kebutuhan nih nyo. Kok tinggal itu adonan kurang dalam diri. Jadi kebutuhan. Nggak jadi kebiasaan lah, mana jadi kebutuhan cina makan. Cina sakit lah buang nih kalau nak diisi cina nasi. Tapi nan orang-orang surau saja kok. Pemahamannya katanya kan arifin billah saja kok. Arifnya tentang Allah. Artinya apa? Yang memahami di dalam lubuk hati yang paling dalam, apapun yang terjadi, apa yang tiba, nan akan terjadi, nala terjadi, yo dete kau nak tenang lah satu. Paham gitu aja. Ndak maraso-rasonya, kan itu. Ndak dek lemunya, ndak dek kuenya, ndak dek usaha. Artinya jalani saja, tapi ini tetap lah kuat di dalam pemahamannya. Kan itu senang. Kenapa ikut di jolian guru-guru kita di ulama-ulama salaf? Nak jantung buah penyakit dalam beramal. Penyakit dalam beramal apa? Yang paling halus kan ujub. Dia itu ujub. Semaah. Dia itu ria. Kan itu penyakit dalam beramal. Maraso ya. Nah, apapun amalan itu penyakitnya tadi. Yang ketemu. Nak jantung buah penyakit itu dalam beramal. Yang kedua, setan je kok. Apa kerja setan je kok? Ya kalau kamar ada upahnya mengalah kita semeng dua hal. Jangan anci semeng itu kesana kerja setan. Kalau kamar arok 27 pahala ngapur sama jamaah di seorang itu kerja setan malah. Ketika itu diturunkan tentu tinggallah syariat Islamnya. Tidak ada sama-sama jamaah.